dari belenggu syaitan, belenggu hawa nafsu pada diri kita sendiri. Dan inilah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabdanya. Beliau, besok pada hari akhir, besok umat saya, perang yang terberat adalah melawan hawa nafsu pada dirinya masing-masing. Hawa nafsu telah Allah katakan dalam satu ayat, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Di situ yang namanya hawa nafsu tidak henti-hentinya, baik mengintimidasi, bahkan memperbudak kita untuk mengikuti jalannya. Padahal Allah sudah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah sekali-kali kau ikuti ajakan nafsu pada dirimu, sebab sesungguhnya nafsu pada dirimu itu adalah musuh yang paling nyata. Bapak Ibu, kita mendengarkan ulasan hawa nafsu itu pada umumnya adalah sesuatu yang tertampil di dalam perbuatan-perbuatan atau keinginan-keinginan yang melanggar hukum secara syariah. Tetapi tidak kita sadari bahwasanya nafsu pun akan masuk dan menggerogoti pada hati kita, terletak pada perbuatan-perbuatan yang menurut hukum syariat itu baik. Contohnya di dalam sholat. Jangan kau kira di dalam sholat nafsu tidak bisa masuk. Jangan kira ketika kita berhaji, bersedekah, zakat, puasa, nafsu tidak akan bisa masuk. Tetap nafsu akan masuk di situ untuk mengalihkan niat kita, untuk mengalihkan perjalanan kita, yang perjalanan kita itu menuju dan bertemu Allah. Di situ kita dialihkan tentang masalah pahala, tentang masalah ganjaran, tentang masalah surga dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk kalau hati kita, jiwa kita, ruh kita itu telah dialihkan hawa nafsu perjalanannya, sehingga tidak menuju pada Allah yang sebenarnya, tetapi hati kita masuk di dalam perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu, termasuk surga, pahala dan lain sebagainya. Kami tidak menyentuh pujaan orang lain. Itu termasuk kepentingan nafsu yang kasar. Kepentingan nafsu yang halus termasuk di dalamnya. Di situ adalah manakala hati ini menghadap, olehnya melakukan dikarenakan satu pahala atau dimasukkan satu surga. Ini masih kepentingan hawa nafsu yang kita tidak sadari. Dan ini bisa terdeteksi kalau semuanya itu adalah kepentingan nafsu pada diri kita manakala kita melihat dari sudut pandang kacamata hakikat menuju makrifat. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tentunya dibutuhkanlah kita beberapa ajaran-ajaran yang menyadarkan hati kita bahwasanya nafsu itu tidak hanya masuk di dalam perbuatan secara fisik jelek atau maksiat, nafsu pun bisa masuk di dalam perbuatan-perbuatan baik ataupun taat secara syariat. Ini bisa kita deteksi manakala pertama kita harus memiliki pembimbing spiritual kejiwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita harus mencari guru akhirat untuk membimbing hati kita, sekalipun kita termasuk ulama, sekalipun kita disebut ustadz, tokoh agama, pintar, kita itu pandai, kita itu membaca Quran, membaca kitab. Manakala kita belum masuk di dalam ajaran hakikat menuju makrifat, dipastikan hati kita akan terjerumus
di dalam kepentingan hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Hati yang tidak menyadari tentang itu, siapapun kita, apapun status kita, dipastikan bahwasanya sebetulnya jiwa ini telah terkurung, terbudak, terkunjara dengan hawa nafsu. Sehingga siapapun diri kita, tatkala jiwa ini sudah menjadi budaknya hawa nafsu, dipastikan jiwa kita, hati kita akan mengikuti perbuatan yang didasari oleh hukum-hukum hawa nafsu. Apa hukum hawa nafsu itu? Hati dialihkan supaya menghadap selain Allah yang sebenarnya. Jelas, sehingga hati lalai dari Allah atas segala apapun yang dihadapkan kita. Kita lupa, hati ini lupa bahwasanya semua perbuatan sekecil dan sebesar apapun sebenarnya di situ diperankan Allah. Yang memiliki peran itu cuman Allah. Cuman mengapa hati ini lalai dari itu? Justru hati ini mengakukan bahwasanya manakala perbuatan ada kaitannya dengan kita, pasti hati kita akan mengakui kalau itu adalah perbuatan dari kita sumbernya. Manakala itu dari orang lain yang sifatnya makhluk, dipastikan hati kita mengatakan bahwasanya sumber persoalannya itu dari si makhluk ini. Ini pasti Bapak Ibu. Dan ini tidak bisa kita ingkari. Fakta di lapangan pasti karakter hati kita seperti itu. Karena kita masih jadi budaknya hawa nafsu. Inilah Bapak Ibu yang kami maksud, jagatnya hati kita telah dijajah oleh hawa nafsu itu sendiri. Bagaimana ajaran Allah? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Allah mengajarkan tentang masalah ini untuk membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Tentunya dan mestinya kita sebagai umat manusia lekas mengwelcome, menerima ajaran Allah tersebut. Manakala satu jiwa menerima ajaran Allah tersebut dan mengamalkan dengan istiqomah, dipastikan di situ kita akan bisa terbebas dari penjara hawa nafsu. Yang pada akhirnya kita tidak menjadi budaknya hawa nafsu karena kita sudah merdeka. Akhirnya kita hanya menjadi hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon